Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini hari Rabu. Tanggal berapa nih? Tanggal berapa? 20 berapa ya? 23 November 2022. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi di Perpustakaan SMA Negeri 1 Astana Japura. Dan teman-teman semua kembali lagi di channel saya yaitu Dolan Literasi. Dolanan yang dibae ngobrolnya bari literasi. Pada hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan salah satu pegiat literasi yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya di SMA Negeri Astana Japura. Perkenalkan, beliau adalah Ibu, siapa Bu namanya Bu? Baik, kenalan dulu. Nama saya Wanti. Panggil aja Wanti lah. Bu Wanti. Miss Wanti ya? Atau gimana? Wanti aja nih. Ibu aja lah. Oke, baik Ibu. Tadi udah perkenalan ya. Nama saya Mas Ilmi ya Bu ya. Udah kenal kan Bu? Udah. Jadi gini Bu, di podcast saya ini akan membahas tentang temanya itu dolan ya. Dolan itu kalau bahasa Indramayu Cirebonnya itu adalah mainnya. Iya. Tapi kalau secara arti luas itu kan bisa dikatakan silaturahmi. Betul. Nah, ini makna dolan ini supaya teman-teman subscriber saya ini bisa mengambil manfaatnya, mengambil ilmunya apa yang ada di Perpustakaan Astana Japura ini yang katanya kemarin tanggal 22 Agustus 2022 itu mendapatkan akreditasi A perpustakaan sekolah loh. Keren kan? Ya, tepuk tangan dulu dong. Nah, itu se-Kabupaten Cirebon ya. Itu perpustakaan pertama ya, Bu ya? Iya, kabarnya sih demikian. Kabarnya ya sampai detik hari ini ya. Itu perpustakaan sekolah baik SD, SMP maupun SMA yang terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional dengan akreditasi dengan nilai A, yaitu SMA Negeri Astana Japura. Itu gimana Bu, Bu Wanti? Bisa diceritakan suka dukanya? Saya mau nanya dulu deh, pertama kali merintis itu gimana nih? Mangga Bu, cerita Bu. Cerita ya? Iya. Saya mengawalinya ketika diberi tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan di tahun 2019. Terus? Ya, waktu itu buta aja. 2000 berapa tadi? 2019. Berarti sebelum pandemi? Iya. Jelang bulan? Juni. Ya, Juli tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru. Terus? Lalu kemudian singkat cerita perpusnya kok gini amat ya gitu. Saya pengen ada perubahan. Tapi sebelumnya Ibu waktu kuliah, waktu sekolah, apa yang dipikirkan? Oh, perpustakaan cuma hanya buku gitu, kayak gitu? Enggak. Apa? Ya, karena memang di rumah saya juga banyak buku. Oh, banyak koleksi. Banyak koleksi, jadi apa yang ada di rumah saya dengan apa yang ada di sini tuh masih lebih baik yang ada di rumah saya gitu. Jadi saya berarti pikir, perpustakaan pribadinya lebih bagus ya? Kok perpustakaan sekolah kurang gitu ya. Terus kunjungannya, ruangannya, lalu kemudian koleksinya kan gitu. Ya, saya banyak belajar, saya banyak mencari tahu, saya ikut pelatihan, lalu kemudian pernah ikut pelatihan 2019. Iya, 2019 itu kepala perpus itu. Iya, pelatihan sebagai kepala perpustakaan gitu. Lalu kemudian saya datang juga ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Cirebon ya untuk 2019. Oh iya. Untuk mencari tahu sebenarnya idealnya perpustakaan sekolah itu seperti apa sih gitu 2019 ya. Terus ya. Lanjut singkat cerita. Lanjut ya, dari sana diberi nomor kontak Mas Ilmi. Tapi ngontaknya 2020 loh. Kan 19-nya itu kan proses adaptasi saya belajar dulu. Apa bingung gitu ya, Mas Ilmi ini orangnya kompeten apa tidak? Ya enggak juga sih, kan pelajari dulu apa sih sebenarnya gitu. Waktu itu kan dikasih bahan bahwa perpustakaan itu ya idealnya A, B, C, D kan gitu. Tapi udah ada personil kan di 2019 masih udah ada Caca kan ya? Iya, udah ada pemustakanya. Pustakawan. Pustakawannya itu Mbak Caca. Jadi kami berdua saja gitu. Itu coba gambarkan di 2019 itu kan sama tempatnya seperti ini ya? Iya. Nah, itu kayak gimana sih, menyeramkan atau apa?
Buset, menyeramkan. Lebih Atau cuma hanya pelengkap atau apa gitu. Maksudnya dalam arti banyak loh perpustakaan-perpustakaan sekolah tuh ya kondisinya di Indonesia tuh ya jauh memperhatikan mau gimana mau meningkatkan minat baca orang perpustakaannya cuma hanya pelengkap gitu. Ini mah perspektif saya gitu. Iya. Ya waktu itu memang Apa yang ibu lakukan waktu pas awal? Ingat-ingat dulu. Apa ngecat? Kan ibu kan seneng ini nih warna-warna ungu kayak gitu tuh. Apa? Masih inget nggak? ya tentunya masih inget dong. Jadi ketika baru baru pandemi itu kan ya. Iya, 2020. Itu kan terlebih lagi karena kondisi pandemi. Jadi pengunjung nggak ada, lalu kemudian sepinya minta ampun kan. Bingung gitu. mau ngapain. Ini harus digimanain gitu. Sebenarnya perpustakaan tuh gitu. Sudah sih memang kondisinya keadaannya pandemi gitu ya. Sehingga langkah yang paling bisa saya lakukan untuk revitalisasi perpustakaan itu ya mulai dengan mencari tahu aplikasi apa yang memudahkan saya untuk memanage perpustakaan, digitalisasi perpustakaan baik itu koleksinya maupun anggotanya gitu. Lalu Terus? kemudian dari situ ketemulah langkah-langkah lainnya setelah ketemu sama Mas Ilmi gitu. Berarti dibukakan ya gitu ya. Iya, Ini teman-teman ya. bukan ria ya, tapi kita berbagi pengalamannya Bu ya, biar teman-teman semua di seluruh Indonesia perpustakaan sekolah khususnya di Indonesia selagi kita ada keniatan ya Bu ya, insya Allah akan ini. Ini real testimoni nih teman-teman semua. Ini bukan mengada-ngada ya Bu ya. Iya betul. Nah, ibu kan terus ngontak saya tuh, ya kan? Terus, ini bener nggak Mas Ilmi? Kalau nggak salah Maret itu setelah April lah kalau nggak salah. Itu tuh April 2020 ya? Enggak, Januari Februari. Kesini tuh masih 2020 kan? 2020 Iya kan? Februari. Enggak Bu, saya tuh putus itu tuh pas di bulan Maret setelah itu April. Masih ingat April lah. Iya mungkin. Nah, tahun keduanya. Nah, terus 2021 apa 2020? 2020 ya? Saya lupa itulah. Nah, ketika itu saya ditelepon, saya juga browsing kan di internet SMA Astana Japura gitu. Terus oh ya udah tahu. Saya nggak tahu kan daerah-daerah sini. Terus saya datang. Saya ingat pertama kali itu dulu di situ tuh. Di ini ya. Iya. Meja pelayanannya Ya masih. areanya udah berubah total belum sekarang seperti ini ya teman-teman semua. Dan di situ ya kita memulai dari awal ya Bu ya? Iya, semuanya ya ketika sudah menginstal aplikasi Slim, lalu kemudian diisi data-data anggotanya dulu, lalu kemudian baru beranjak ke buku koleksi gitu. Baru kami berusaha untuk mengonlinekan. Iya. Terus setelah itu kan saya kasih saran, ini Bu, teman-teman semua ini dulunya ruangan perpustakaannya isinya buku paket semua. Buku mata pelajaran. Terus saya bilang, tolong ini kalau misalnya mau ke depannya lebih baik, jangan seperti ini. Karena tidak dihitung bahwa buku mata pelajaran itu tidak dihitung menjadi jenis koleksi. Alhamdulillah sekarang nih teman-teman semua ada sih buku paket, cuma hanya beberapa saja yang layankan ya Bu ya. Selebihnya ada di gudang, ditaruh Ya, di ada sendiri, tempat-tempat sendiri. khusus. Yang ada di sini ya koleksi dari klasifikasi 000 sampai klasifikasi 900. Iya. So far sih sudah ada 3.600-an judul ya. Alhamdulillah. Itu dari berbagai macam beli, terus dapat hibah, donasi, ya, pemberian dari siswa, orang-orang baik ya. Orang-orang baik. Terima kasih semuanya. Terus apalagi ya? Ini ya. Tadi kan suka duka ya, Bu ya. Kan yang namanya proses itu kan kadang orang pengen ngelihatnya instan ya. Cukup mie instan aja, cukup bikin mie goreng gitu atau bikin telur ceplok yang pengennya instan jadi langsung makan. Semua itu kan butuh proses ya Bu ya. Saya juga sama di perpustakaan daerah Indramayu juga semua butuh proses gitu. Saya ngelihat seneng gitu di sini
banyak siswa yang sudah berkegiatan, bahkan saya ngelihat di laporan tadi peminjaman aja sampai 1.800 sekian gitu untuk 1 bulan. Itu berarti tingkat minat bacanya tinggi gitu ya. Itu berbeda banget dengan kondisi dulu 2020 ke bawah ya Bu ya. Bener nggak Bu? Dia ya 2022 ke belakang ya tentu saja berbeda. Sekarang kan manajemennya, lalu kemudian pengadaan kegiatannya, time schedule untuk segala sesuatunya itu benar-benar di-manage dengan baik gitu, sehingga terprogres luar biasa. Bulan lalu itu pengunjungnya sampai ke 5.000 lebih kunjungan tercatat 5.000. dalam Slims itu. Lalu kemudian peminjamannya memang mencapai 1.870 peminjaman. Itu dalam 1 bulan. Itu melebihi Perpusda loh. Wow. Asli, serius. Perpusda sebulan nggak segitu. Ya memang kalau di sekolah, kalau nggak menurut saya itu ya lebih enak. Perpustakaan yang enak tuh perpustakaan sekolah sama perpustakaan umum. Cuma masing-masing punya handicap ya Bu ya, handicapnya Punya masing-masing. skupnya masing-masing. Gitu. Iya, jadi sekarang itu yang menjadi Apanya? kendala gitu ya, yang menjadi kendala itu adalah jumlah siswa di SMA ini kan 1.000 ya kurang lebih. Terus? Bukunya cuma ada 3.600-an. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya. Perputaran buku itu cepat sekali ya. Kalau tadi dilihat ada 1.600 dalam 1.800 sebulan pinjaman gitu kan. Berarti ya Siswa. dalam 2-3 bulan itu siswa tuh akan merasa bosan karena bukunya hanya itu saja gitu. Ya, Yang mungkin nanti ke depannya harus ada peningkatan ke situ Bu, karena memang kuncinya perpustakaan itu teman-teman semua itu adalah koleksi buku selain berbagai macam layanan-layanan yang lain. Iya. Terus Bu, di sini layanannya apa aja tuh Bu? Layanannya banyak ya, selain peminjaman, pengembalian, lalu kemudian perpanjangan buku yang sudah otomatis ya. Kita udah less paper lah ya, karena udah pakai barcode. Sudah pakai barcode juga. Terus? Nah, lalu kemudian ada layanan internet, penggunaan Gratis ya? wifi di Ada sini. berapa komputer? Ada 6 komputer 6 untuk unit perpustaka komputer. ya. Lalu kemudian kami juga ada podcast ya. Oh, punya podcast ya, Bu ya? Perpustakaan Waca ya, udah. Berarti ngalahin podcast saya nih ya? Boleh one day ya. Podcastnya Perpustakaan Waca boleh di follow, boleh di subscribe ya, Nanti boleh di komen. saya kasih di deskripsi. Ya, kami bekerja sama dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa terus meninggalkan jejak positif lah ya. Lalu kemudian ada juga kelas-kelas yang dilakukan Perpustakaan Waca dengan melibatkan siswa yang ada di sini. Yang paling happening itu ada kelas bahasa Prancis. Kita itu dapat kolaborasi dengan Perpustakaan Cisarua Sukabumi ya, untuk bisa mengadakan kelas jarak jauh online, belajarnya via Zoom, lalu kemudian seminggu sekali dalam satu part nih ada 12 kali pertemuan yang insya Allah sudah berjalan 8 pertemuan ya. Jadi siswa-siswa di sini ada belasan itu seminggu anak yang sekali mengikuti, ya seminggu sekali. Berarti 3 bulan kelas bahasa Prancis ya untuk level paling dasar 3 bulan. Lalu nanti ada level-level berikutnya kalau mereka mau ya mungkin bisa meneruskan. Gitu. Nanti kalau Perpus Indramayu tahun depan ada onsite sama online-nya nanti bisa ikut tuh. Apa tuh? Ya banyak kan, ada menulis bahasa Inggris, bahasa Jepang. Boleh. Ada kan online-nya, karena kan kita terpisah jarak dan iya, sebenarnya dulu itu waktu pandemi itu konsepnya namanya Kopi Manis, gitu. Kelas online perpustakaan inklusi sosial. Gitu. Jadi ini apa yang dilakukan oleh Perpustakaan Acep ini sudah menerapkan prinsip-prinsip inklusi sosial nih Bu. Artinya bagus nih teman-teman semua. Jadi perpustakaan saat ini tuh bukan hanya tempat minjem mengembalikan buku, tapi semua berkegiatan. Ada permainan alat peraga edukatif di sini, ada apa aja Bu ya? Ada mainan itu tuh apa? Puzzle, terus Lego, terus games.
terus apa namanya, apalagi banyak ya. Gitu. Iya, ada alat-alat permainan di sini. Ada ini juga kelas seni. Nah, kelas seni. kita kolaborasi sama. Mewarnai. Enggak dong. Kan kita ininya pemustakanya anak SMA ya, maka kita kolaborasinya sama Guru Galeri seni. Tanda Tanya. Oh itu. Ya, sama Galeri Tanda Tanya ini untuk bisa menciptakan art craft gitu ya, karya seni apalah gitu. Itu rutin dilakukan untuk bisa meningkatkan layanan di sini gitu. Terus ini media sosialnya untuk mempromosikan berbagai macam layanan dan program-program serta kegiatan yang ada di sini itu gimana Bu? Tipsnya buat teman-teman semua di sana di podcast saya ini. Medsosnya ya alhamdulillah katanya sih medsosnya bagus ya. Kata orang kan ya dinilai orang gitu. Nah, medsosnya tentu itu ada timnya. Update. Iya dong, dibalik semuanya ini ada. Berarti saya dibantu. Bukan hanya Superman ya, jadi super timnya. Super tim. Saya dibantu oleh 1 orang pustakawan, Mbak Caca, lalu kemudian 5 teman guru lainnya yang diperbantukan untuk membantu di perpustakaan juga gitu ya. Nah, salah satunya mengelola akun media sosial dari Perpustakaan Waca juga, termasuk Instagramnya, termasuk YouTube-nya gitu ya. Lalu kemudian boleh di follow akun Instagram Perpustakaan Waca ya, bisa dilihat atau ya siapa tahu bisa menginspirasi semuanya untuk tetap dan terus berkarya gitu ya. Oke. Tadi udah ya, suka duka, terus apalagi tadi program sama kegiatannya, terus promosi. Apalagi ya yang saya ingin tanyakan. Pastilah yang terakhir itu manfaat yang dirasakan. Jadi semua apapun perpustakaan kalau belum ada manfaat yang dirasakan itu belum hebat. Nah, tapi ya ini pesan saya terus harus istiqomah agar banyak siswa, guru, diri sendiri pasti kan ada manfaatnya untuk diri sendiri. Itu akan merasakan sendiri manfaat-manfaatnya. Dan itu apa Bu manfaat yang dirasakan baik untuk siswa? Itu bisa diceritakan sama teman-teman semua di sini. Iya. Ya kalau dari pengakuan teman-teman Waca ya, kami menyebutnya teman Waca ya, mereka yang mengikuti kelas seni ya mereka ada pengalaman tuh bisa menghasilkan karya seni gitu ya, pembatas buku atau apa gitu yang kaitannya sama dunia buku. Yang ikut dengan kelas Prancis sangat memotivasi mereka untuk one day bisa pergi ke Prancis entah untuk bekerja ataupun holiday sekalipun gitu kan ya. Mereka itu antusias sekali mengetahui hal-hal yang berbau Prancis gitu ya. Lalu kemudian untuk pemustaka yang datang ke sini pada saat kelas bahasa kunjungan wajib bahasa Indonesia ya, mereka juga punya antusias yang tinggi karena sekali dalam seminggu mereka itu harus datang ke sini untuk membaca dan membuat resum laporannya dan bagi yang benar-benar melakukannya itu sangat ya membantu mereka untuk merutinkan diri membaca gitu ya. Nah, lalu kemudian untuk buku mapel ya, buku mapel. Ada pinjaman setahun buku mapel yang kami sekolah pinjamkan kepada anak-anak gitu sehingga dalam setahun itu kembali gitu. Dan itu kebermanfaatannya mereka jadi tidak perlu membeli kan ya, buku-bukunya disediakan oleh perpustakaan gitu. Dan banyak sekali manfaatnya ya betul ya Bu ya? Iya. Ya maksudnya dari proses 2019 ke sini tuh mungkin ini 2019 tuh kurang banyak cerita-cerita yang Ibu tadi diceritakan. Bener nggak? Betul. Nah sekarang itu Ibu nih lagi panen setidaknya, walaupun insya Allah lah setahun 2 tahun ke depan ya bakal akan ada cerita-cerita lainnya. Bener nggak Bu? Iya kan hidup itu dinamis ya. Nah semoga sih hal-hal positif yang bisa selalu kami bagi, selalu berikan pelayanan yang baik dan menginspirasi ya.
Amin, semoga bermanfaat untuk menginspirasi teman-teman perpustakaan sekolah di se-Indonesia. Amin. Karena nanti ini channel saya ini nasional nih. Wih, terima kasih nih udah. Nah, terus terakhir ya semoga ya ini mah pesan aja sih dari saya. Yang saya sering bilang ke teman-teman semua di sini, tim di sini, nanti akan pasti ada saatnya gitu. Perpustakaan tuh ibarat apa yang dulu saya pernah cerita tuh Bu, ibarat mah ada gula ada semut gitu. Nanti banyak orang-orang yang akan berkegiatan di sini gitu. Udah pasti nanti akan ada. Ibu tadi tahu saya izin dulu pagi mau posting dengan gampangnya gitu dengan media sosial. Tek, ini Bu nih buktinya. Oh iya. Nah, nanti Ibu sekarang aja udah banyak kolaborasi kan dari perpustakaan Kota Cisarua, ada Kota Sukabumi, dari penerbit Gramedia, penerbit Erlangga, terus dari saya pribadi, terus dari komunitas Slim, TBM, forum TBM, terus dari mana lagi banyak ya. Tadi galeri tanda tanya, guru-guru siswa Dialog di sini Indonesia juga aktif. Uncle Sam ya kan, dongeng literasi Indonesia, dongeng satwa langka Indonesia ya. Iya. Itu kemarin datang ke sini. Itu pasti. Tapi dengan syarat harus konsisten, istiqomah terus. Amin. Tapi ketika ibunya dan teman-teman semua berhenti di sini ya, ketika perpustakaan itu berhenti, ya udah. Ya gitu-gitu aja nanti bakal balik seperti dulu kala hanya untuk pinjam dan ngembaliin buku. Iya. Memang setuju berarti ya Bu ya. Ini pesan dari saya, kalau untuk mengelola perpustakaan memang perspektif orang yang konon katanya entah di mana itu bilang kerja di perpustakaan itu sebagai tempat buangan. Serius. Nah itu men-trigger buat diri saya sendiri. Masa saya dianggapnya sampah? Iya kan, saya nggak mau lah sampah. Enggak dong. Nah, iya kan. Buktinya bisa jadi nomor satu. Bisa nomor satu. Tapi ketika jas itu langsung dibawati, terus dianya udahlah nyaman di perpusma ini, nggak mau berprestasi, nggak mau ini, ya akan seperti itu terus gitu. Ya harapannya kedepannya pastinya lebih baik dengan segala dinamisnya kehidupan gitu ya. Saya yakinlah orang-orang Ya, juga seperti yang Mas Hilmi bilang gitu ya. Nanti mungkin akan berdatangan untuk ajak kita berkolaborasi gitu ya. Dan Perpustakaan Waca sih siap aja untuk berkolaborasi. Kalau selama itu baik, selama itu memberikan banyak manfaat gitu ya. Insya Allah kami siap berkolaborasi dengan siapapun. Tinggal dikomunikasikan aja bagaimana baiknya. Oke. Gitu. Dan nanti teman-teman ini perpustakaan sekolah pertama nih yang sudah menggunakan apa? Apa tuh? Survei kepuasan pemustakaan. Wih. Nah, tunggu aja nanti insya Allah bulan depan lah. Telat-telatnya awal bulan depan sudah ada hasilnya. Dan itu kolaborasi antara Perpustakaan Daerah Indramayu dengan Perpus Waca. Ini pertama loh di Jawa Barat. Perpustakaan yang melakukan survei kepuasan pemustaka. Wih. Udah menggunakan sistem ya, aplikasi. Iya, menggunakannya aplikasi, jadi nanti terintegrasi, lalu kemudian kita bisa laporkan hasil IKM-nya ya. Insya Allah lah akhir tahun ini laporan ataupun hasilnya tadi bisa berapa kita tuh rilis ya. Respondennya 1.600. Respondennya sudah total 1.600 ya tadi diperkirakan kita akan 1.600-an. Sekian. Terus dengan 6 layanannya. Dengan 6 komponen layanan yang disurveikan. Mudah-mudahan nanti bakal menjadi bahan evaluasi di sini. Amin. Bahan apa lagi? Untuk meningkatkan kinerja dan layanan kami ya. Oke. Itu aja Bu, mungkin kayaknya kalau setengah jam atau berapa menit ini berapa menit? 20? Ya kayaknya udah gampang lah, nanti disambung lain kali. Kayaknya kita podcast kayaknya sejam juga nggak bakal selesai nih Bu. Bener nggak? Ya. Mungkin itu saja ya Bu ya, karena saya juga Ibu juga pasti ada keperluan gitu. Barangkali mau ngajar atau apa.
Oke, terima kasih teman-teman semua. Makasih Bu Ya, udah sama-sama. berkenan Terima hadir kasih sudah di banyak. ini ya podcast saya di Dolan Literasi. Semoga Iya. menginspirasi teman-teman semua pengelola perpustakaan sekolah di Indonesia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dah.